of Tomorrow. Perkenalkan, saya Rata Brizanka, biasa dipanggil Adele. Alhamdulillah, pada tahun ini diamanahkan untuk menjadi LFRGO AMSA Indonesia 2021-2022. Kembali lagi dengan Governmental Talk atau Geotalk pertama pada tenor ini. Dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia, AMSA Indonesia berkolaborasi dengan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni. Saat ini sudah hadir bersama kami Ketua Umum dari Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, Vinasih. Halo Prof, bagaimana kabarnya hari ini Prof? Baik-baik, sehat-sehat. Semoga semua sehat-sehat ya. Adik-adik, mungkin anak-anak mungkin tepatnya ya. Kalau adik-adik. Iya nih Prof. Mahasiswa. Ini kan yang mendengar mahasiswa ya, sebagian besar. Betul Prof. Dan nanti juga diupload ke ini ya. Iya. Betul Prof. Mungkin nanti juga selain mahasiswa ada juga Prof masyarakat umum lainnya yang memang follow Instagram dari AMSA Indonesia sendiri Prof. Ya. Baik nih Prof, mungkin sebelum kita mulai mungkin Profesor bisa berkenalan dulu Prof dengan para member AMSA Indonesia dan juga masyarakat lainnya Prof. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan adik-adik mahasiswa yang bergabung di dalam AMSA. Senang sekali, tentu sangat berbahagia hari ini kita bisa bersama-sama. Semoga semua adik-adik mahasiswa, ya anak-anak mahasiswa dan juga masyarakat umum diberikan kesehatan dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ketut Swastika. Saya kebetulan sekarang menjadi Ketua Pengurus Pusat Perkeni, jadi Perhimpunan Endokrinologi Indonesia. Untuk yang kedua, jadi periode sebelumnya 2018-2021, sekarang 2021 sampai 2024, jadi 3 tahun masa pengabdian. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, khususnya dalam bidang diabetes. Dan sebelumnya saya juga perkenalkan, saya sekarang jadi dosen ya di Universitas Udayana di Fakultas Kedokteran, ya sudah lumayan juga, sudah jadi sejak tahun 80 sudah menjadi dosen, jadi lumayan. Baik, jadi selain menjabat sebagai Ketua Umum juga mengajar ya dokter di Universitas Udayana dokter. Iya. Oke baik. Mungkin untuk tema hari ini kan kita akan membahas mengenai diabetes ya Prof. Iya. Bagaimana cara menangani dan juga pengobatan dari diabetes sendiri yang bisa masyarakat lakukan nih mungkin Prof di rumah masing-masing nih Prof. Nah. Tapi sebelum kita membahas lebih spesifik lagi nih Prof mengenai penanganan dan pengobatan diabetes, menurut Profesor sendiri nih Prof, bagaimana sih Prof keadaan penyakit diabetes mellitus sendiri di Indonesia Prof untuk saat ini? Iya, baik. Saya kira ini pertanyaan penting buat kita supaya kita bisa memahami jumlah penduduk diabetes sekarang di Indonesia ini cukup besar. Jadi terutama pada orang dewasa itu diperkirakan hampir 11 juta penduduk menderita diabetes. Jadi ini persoalan yang cukup pelik buat kita karena apa? Sebagian dari mereka, sebagian besar bahkan 4/5 bagian ya, 86% mereka tidak menyadari. Jadi tidak tahu diabetes dan ini cenderung untuk mendapatkan komplikasi. Belum lagi masalah-masalah akses, kita belum merata, kemudian adheran kepatuhan misalnya. Jadi sehingga banyak sekali pasien-pasien kita yang sudah jumlahnya begitu besar, disertai juga komplikasi yang banyak. Jadi baik itu komplikasi penyakit jantung, misalnya pembuluh darah besar, ataupun pembuluh darah kecil seperti ginjal, kebutaan. Jadi ini adalah masalah yang paling besar yang kita hadapi. Dan yang kedua adalah tidak hanya masalah sakit, ya morbiditas atau mortalitas kematian, tetapi juga biaya untuk menangani pasien diabetes cukup besar kewalahan. Jadi pemerintah sendiri sudah kewalahan mengeluarkan dana untuk merawat pasien-pasien diabetes dengan segala komplikasinya. Jadi ini persoalan kita yang paling besar yang harus kita tangani. Jadi mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik lah. Berarti angkanya juga
sudah tinggi ya Prof untuk di Indonesia sendiri mengenai diabetes ini Prof. Iya, tinggi karena jumlah penduduk kita juga besar ya. Jadi kita nomor 7 terbanyak yang mempunyai pasien diabetes di dunia. Ya, jadi nomor 7 besar kita. Jadi kalau tidak handle dengan baik-baik dan mulai dengan pencegahan, misalnya pengenalan awal, ya maka mungkin di masa mendatang kita makin sulit menghandle pasien-pasien dengan diabetes beserta komplikasinya. Baik Prof. Nah mungkin nih Prof, masih ada juga nih mungkin ya Prof, masyarakat yang belum mengetahui mengenai tanda dan gejala dari diabetes sendiri sehingga angkanya pun menjadi meningkat nih Prof. Nah mungkin bisa diberitahu nih Prof untuk tanda dan gejala dari diabetes mellitus sendiri yang perlu diketahui oleh masyarakat Prof. Baik, saya kira ini penting sekali buat masyarakat. Jadi kalau gejala, memang tidak semua langsung memberikan gejala ya tiba-tiba, tetapi paling tidak kita mengenal gejala namanya gejala klasik. Gejala klasik itu adalah biasanya haus, banyak kencing, ya karena gula itu dibuang lewat kencing, sehingga kencingnya menjadi banyak. Akibat kencingnya banyak jadi haus. Kemudian karena gula banyak dibuang, tidak dipakai kalori dan tenaga, maka kita menjadi lapar, jadi banyak makan. Jadi walaupun banyak makan, tetap saja kalorinya menjadi kurang bagus karena tidak ada insulin atau kurangnya insulin, baik itu secara absolut maupun relatif, sehingga dia merasa lesu. Jadi, nah ini biasanya gejalanya adalah kita terkenal dengan 3P itu ya, polipagi, poliuri, polidipsi. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Sertai gejala klasik yang lain biasanya berat badan menurun dan lesu, mudah lelah begitu. Nah itu gejala-gejala yang klasiknya. Sisanya biasanya gejala komplikasi. Jadi mereka yang tidak menyadari sakit, kemudian langsung masuk komplikasi. Nah komplikasi yang paling sering itu misalnya yang sederhana gatal ya di kulit ya misalnya, atau kesemutan tebal, rasa tidak terasa. Nah itu biasanya saraf mulai terkena dan beberapa komplikasi yang lain biasa. Jadi itu biasanya, jadi masyarakat supaya bisa juga mengenali gejala awal dan gejala klasik dari diabetes. Berarti jika sudah terasa seperti mulai banyak haus, banyak makan, banyak minum juga nih Prof, dan juga adanya gatal di kulit sebagai komplikasinya, mungkin dari masyarakat sendiri perlu waspada nih apakah mereka terkena diabetes atau tidak ya Prof. Nah, baik Prof. Nah, mungkin seperti yang sudah tersebar juga nih Prof beritanya di masyarakat bahwa untuk diabetes sendiri ini juga merupakan penyakit yang genetik ya Prof, jadi bisa menurun nih ke keluarganya ya Prof. Nah bagaimana nih Prof jika seseorang memiliki riwayat keluarga yang terkena diabetes tetapi dia belum terkena diabetes dan belum menemukan nih Prof tanda gejala pada dirinya untuk diabetes sendiri. Nah menurut Profesor bagaimana langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut Prof? Baik, ya memang penyakit-penyakit bukan infeksi, ya seperti diabetes misalnya, memang selalu penyakit itu akan ada dua hal yang penting. Satu genetik, turunan, tapi kita tidak bisa apa-apa ya urusan genetik kita kalau diturunkan oleh orang tua, tidak bisa diajak omong apa-apa. Nah, yang penting adalah lingkungan. Dan kelihatannya, terutama pasien-pasien dengan diabetes tipe 2, itu lebih banyak faktor lingkungannya berpengaruh daripada genetiknya sendiri. Jadi besar sekali lah paling tidak. Jadi perannya besar. Nah lingkungan itu seperti apa? Lingkungannya adalah biasanya obes, kemudian pola perilaku hidup. Jadi orang makan kebanyakan, kemudian exercise-nya, gerak badannya sedikit, nah kemudian obes. Nah ini adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap munculnya diabetes bagi mereka-mereka yang sudah punya faktor genetik. Nah oleh karena demikian cara-cara terbaik kalau kita sudah mempunyai keluarga, baik itu satu orang tua atau dua, ataupun saudara kandung, ataupun kakek nenek, maka yang perlu dihindarkan adalah jangan gemuk ya. Harus mulai ngatur makanan yang secukupnya supaya kita tidak gemuk juga. Yang kedua, exercise, jadi olahraga, gerak badan lah. Ya. Jadi nah ini yang bisa diusahakan
Karena apa? Kalau kita tidak gemuk, kalau kita bisa berolahraga dengan cukup, maka diabetes ini sebenarnya bisa dicegah munculnya yang lebih mudah. Jadi kalau kita muncul diabetes sudah tua kan tidak terlalu masalah ya. Dibandingkan kalau misalnya masih muda, udah gemuk, berdiabetes, maka ini risikonya besar bagi kehidupan di masa depannya begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk pola hidup dari seorang sendiri sangat berpengaruh ya Prof untuk meningkatkan resiko diabetes pada seseorang ini ya Prof. Ya betul sekali ya. Nah mungkin Prof, bagaimana sih Prof cara mencegah diabetes sendiri bagi masyarakat yang mungkin sampai saat ini belum terkena diabetes dan juga belum menemukan tanda dan gejala diabetes pada dirinya sendiri Prof? Baik. Nah, perlu adanya atau dilakukan screening bagi mereka-mereka, jadi periksa gula darahnya, walaupun tidak ada gejala, terutama bagi mereka-mereka yang namanya kita sebut high risk, jadi risiko tinggi untuk mendapatkan diabetes tipe 2. Yang pertama adalah mereka yang gemuk, ya, gemuk gampang periksanya bisa dengan indeks massa tubuh, kalau berat badan. Ya, dibagi dalam kilo, dibagi tinggi kuadrat dalam meter. Nah, itu kita bisa dapat kalau misalnya IMT-nya, indeks massa tubuhnya lebih dari 25 itu obes biasanya. Jadi bagi mereka yang obes disertai misalnya ada riwayat keluarga, pernah suatu saat gulanya sedikit tinggi, lebih dari normal, ya kita kenal dengan prediabetes misalnya. Atau kalau wanita-wanita punya riwayat pada saat hamil gulanya tinggi, gestasional diabetes misalnya, atau melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, ya. Kemudian ada juga tanda-tanda yang namanya sindrom metabolik seperti dislipidemia, hipertensi. Jadi, nah bagi mereka-mereka itu memerlukan apa? Memerlukan screening. Atau mereka-mereka kalau wanita itu ada PCOS namanya ya, jadi polycystic ovary syndrome. Nah, bagi mereka-mereka itu walaupun tidak ada gejala diperlukan screening paling tidak setahun sekali misalnya. Nah, atau mereka yang usianya kalau tidak ada yang di atas tadi obes tidak, paling tidak mereka yang usia di atas 45-an ya mungkin lebih baik check up saja. Toh gula darah pemeriksaan itu kan murah sekali sebenarnya, ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita kerjakan bagi mereka-mereka yang tidak ada gejala sama sekali. Baik, Prof. Berarti yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan screening lebih awal terlebih dahulu ya, Prof. Mungkin yang termudah itu untuk memeriksa massa indeks tubuhnya terlebih dahulu ya, Prof. Mungkin itu hal yang termudah ya, Prof. Dan juga mencoba untuk memeriksa gula darahnya terlebih dahulu ya Prof. Dan itu pun bisa dilakukan di rumah ya Prof sebenarnya karena alatnya pun bisa di rumah sementara di screening di rumah bisa. Nanti kalau meragukan baru kita perlu pemeriksaan di laboratorium misalnya begitu ya. Baik Prof. Nah mungkin kan barusan adalah hal yang bisa dilakukan bagi yang belum terkena diabetes dan belum ada tanda gejalanya ya Prof pada dirinya sendiri. Nah mungkin Prof untuk masyarakat yang sudah menemukan nih Prof tanda dan gejalanya, langkah selanjutnya apa sih Prof yang bisa dilakukan oleh mereka Prof? Ya memang karena diabetes ini kan penyakit yang agak rumit dikit ya. Jadi istilahnya penyakitnya sendiri progresif, kemudian pada kebanyakan saya bilang ya terutama yang kita kenal sudah lama, misalnya kalau pemeriksaan HbA1c-nya relatif tinggi itu biasanya sudah lama menderita diabetes, maka pada umumnya memerlukan obat di samping merubah perilaku hidup, ya pola hidup atau gaya hidup. Jadi mulai olahraga, kemudian mulai mengatur makanan misalnya, ya. Kemudian menghentikan merokok misalnya. Nah, memang kebanyakan pasien, mungkin sebagian kecil pasien bisa hanya mengatur pola hidup. Tetapi sebagian besar mereka sudah butuh pil, obat anti diabetes. Nah, karena agak kompleks penyakitnya, memang rasanya susah kalau pasien itu secara mandiri sendiri mengobati dirinya.
Oleh karena demikian saya menganjurkan pada saat pertama kali saya menganjurkan untuk pasien datang ke dokter keluarga atau ke dokter Paskes 1 untuk meyakinkan diabetesnya, baik itu diagnosis, kemudian memilihkan obat yang terbaik buat masing-masing pasien, karena tiap-tiap pasien nanti kan obatnya beda-beda, tergantung daripada phenotype atau kondisi pasien itu sendiri. Nanti pilihan obatnya macam-macam. Nah, ini nanti dokter yang harus memilihkan. Mungkin begitu ya anjurannya. Baik, Prof. Berarti sangat penting ya, Prof, jika dari seseorang sudah menemukan tanda dan gejala diabetes pada dirinya sendiri untuk mulai mendiskusikan langkah selanjutnya bersama dokter keluarganya atau mungkin memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan masyarakat ya, Prof. Ya, betul sekali. Baik, Prof. Nah, mungkin tadi kan Prof juga sudah sempat menyinggung ya, Prof, mengenai komplikasi yang bisa terjadi di diabetes pada penderita diabetes sendiri nih, Prof. Nah, bagaimana sih, Prof, cara mencegah komplikasi pada masyarakat yang sudah terkena diabetes sendiri, Prof? Karena kan pastinya komplikasinya juga menyeramkan nih, Prof, dari diabetes. Ya, betul sekali. Iya, ya betul sekali. Memang pencegahan itu kan kalau bidang diabetes ada 3 misalnya, pencegahan primer. Jadi bagaimana orang yang belum diabetes, ya tadi dengan yang saya sampaikan, orang yang risiko tinggi, yang tadi perlu di screening itu, bagaimana merubah perilaku supaya dia tidak masuk ke diabetes. Itu yang pertama, itu namanya primary prevention, jadi pencegahan primer, agar tidak terjadi diabetes. Tapi bagi mereka yang diabetes, memang harus mengusahakan supaya tidak menjadi komplikasi. Nah, ini pencegahan sekunder. Yang jelas adalah bahwa komplikasi itu terkait dengan tingginya gula darah. Jadi kendali glikemik namanya ya. Jadi oleh karena demikian memang yang paling penting, kendalikan gula darah dengan baik. Apakah dengan pola hidup kembali lagi ataupun ditambah dengan obat-obatan. Nah, nanti akan dipandu oleh dokter keluarga atau dokter layanan primer yang pertama. Ya, nah itu akan memandu bagaimana mengendalikan gula darah yang baik, syaratnya seperti apa atau targetnya seperti apa. Contohlah kalau kita menggunakan HbA1c, kalau ada pemeriksaan, kalau bisa HbA1c-nya di bawah 7 misalnya, dan itu pun masih tergantung dari pasien muda, pasien tua, ada yang lebih strict, ada yang lebih longgar misalnya. Yang kedua, kalau kita periksa gula darah boleh juga. Jadi gula darah misalnya puasanya berapa, puasa antara 80 sampai 130 misalnya. Kemudian setelah makan di bawah 180. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencegah komplikasi. Tetapi komplikasi tidak saja berkaitan dengan gula. Jadi oleh karena demikian pada pasien-pasien diabetes biasanya kendali diabetes tidak hanya kendali glikemik, tidak hanya kendali gula darah. Di antaranya faktor risiko yang lain yang sering ada pada diabetes juga harus dikendalikan. Misalnya lipid, ya, dislipidemia, jadi kadar kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi, nah itu harus dikendalikan. Kemudian berat badan tetap dikendalikan kalau bisa menuju ke arah ideal, atau kalau dia tidak bisa ideal, kalau dia obes, turunkan berat badan antara 5-10% dari berat badan awal misalnya. Dan ketiga adalah tekanan darah, jangan lupa. Tekanan darah harus cukup baik, paling tidak di bawah 140/90. Jadi semua faktor risiko itu dikendalikan, baru kita bisa mencegah komplikasi. Jadi komplikasi betul sekali, komplikasinya sangat tidak enak dan tidak hanya tidak nyaman saja, tetapi biayanya jadi sangat besar. Ya. Berarti untuk pencegahan komplikasinya sendiri terbagi-bagi ya, Prof, antara primer dan sekunder, dan mungkin untuk yang paling penting adalah untuk mengendalikan dari faktor resikonya sendiri ya, Prof, karena jika sudah terkena komplikasi, selain tidak enak bagi diri kita sendiri, juga biayanya akan menjadi lebih besar lagi ya, Prof, untuk pengobatannya. Iya, betul sekali. Baik, Prof. Nah, mungkin Prof, jika sudah terkena diabetes sendiri ini, Prof, berarti kan dari seseorang tersebut harus rutin ya, Prof, untuk mengendalikan atau mengontrol gula darahnya nih, Prof. Nah, mungkin Prof, bagaimana sih, Prof, cara mengontrol gula darah secara rutin bagi para penderita diabetes sendiri, Prof?
Ya, memang ada satu cara, tentu karena ini memang diabetes kan pemeriksaan gula darah itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri secara mandiri. Jadi bisa di rumah cek, ya memang relatif murah, tetapi mungkin belum bisa kebeli juga oleh seluruh lapisan masyarakat kita karena ada sebagian dari masyarakat kita mungkin tidak mampu membeli glukometer, stick misalnya ya bayar itu karena pemerintah walaupun ada BPJS memang belum semuanya ditanggung, mungkin sebagian harus ditanggung oleh pasien itu sendiri. Jadi, cara pemantauannya adalah memantau gula darah. Memang tentu ada perbedaan antara mereka pasien kalau menggunakan suntikan insulin, ya berbeda dengan pil. Kalau insulin pada awalnya mungkin pada saat penyesuaian dosis kita lebih sering, apakah periksanya pagi sebelum makan, atau malam, atau setelah makan, misalnya 1-2 jam itu nanti berbeda. Tetapi kalau kita menggunakan pil, kita agak jarang juga enggak apa-apa. Sebulan 2 kali saya kira bisa untuk melihat baik itu puasa sesekali atau kita periksa setelah makan sesekali, itu saya kira tidak terlalu masalah karena kalau pil itu kan kerjanya agak panjang berbeda dengan insulin. Jadi saya kira itu cara-cara mudah untuk mengetahui apakah usahanya pasien baik dengan memperbaiki pola hidup maupun pil yang digunakan itu sudah baik apa tidak gitu. Ya. Baik Prof. Nah mungkin tadi kan untuk penderita diabetes ya Prof. Nah mungkin kalau bagi yang belum terkena diabetes sendiri nih Prof, bagaimana sih Prof cara mengontrol gula darahnya agar tetap normal nih Prof dan jangan sampai untuk terkena diabetes nantinya Prof? Ya betul sekali, kita kembali ke pencegahan primer ya. Memang sekarang kita tentu senang karena pemerintah juga lewat Kementerian Kesehatan sudah mau melaunching program tentang pencegahan diabetes. Jadi mulai intervensi, mulai deteksi dini dari obes, dari orang-orang obes yang belum diabetes, sama yang mereka yang sudah pre-diabetes. Nah ini adalah target-target mereka untuk mencegah diabetes adalah mereka yang obes dan pre-diabetes. Jadi caranya sebenarnya sederhana, tidak memerlukan pengobatan pada umumnya saya katakan. Karena apa? Karena mereka yang obes atau pre-diabetes hanya dengan menurunkan berat badan, umumnya gula darah juga ikut turun. Ya, cuma memang perlu effort, perlu usaha dan perlu tekad ya, disiplin dari pasien karena tidak mudah. Ayo diet, ayo olahraga itu tidak mudah. Mungkin ngomongnya gampang tapi tidak semua senang olahraga, tidak bisa semua mengatur pola makan dengan baik gitu. Nah, tapi ini saya kira cara promosi yang tidak bosan-bosan. Termasuk ini juga saya senang sekali kalau ini bisa diupload, dibaca atau didengarkan oleh masyarakat semua. Nah, hal-hal semacam inilah bisa menyadarkan masyarakat bahwa hanya dengan olahraga dan mengatur makanan sebenarnya diabetes itu bisa dicegah tanpa obat-obatan. Berarti bagaimana seseorang mengatur pola hidupnya mungkin ya Prof itu juga sangat memiliki peran yang penting nih Prof dalam pencegahan diabetes dan juga mengontrol gula darahnya mereka masing-masing ya Prof. Oh, baik. Berarti sangat penting nih teman-teman semuanya nanti untuk menjaga berat badan dan juga rajin melakukan aktivitas fisik ya Prof. Nah, mungkin menurut Profesor sendiri, Prof, hal lain apa, Prof, yang dapat dilakukan untuk melakukan penanganan diabetes sendiri dari rumah nih, Prof? Mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak sempat ke pelayanan kesehatan, Prof, atau mungkin kurangnya biaya dan faktor lainnya nih, Prof, sehingga harus mencoba menangani diabetes dari rumah masing-masing nih, Prof. Iya. Seperti saya katakan bahwa diabetes ini penyakit yang dibilang tidak mudah ya mengobati, tetapi mungkin sesekali kita harus memang pasien tetap saya anjurkan pada awalnya untuk konsultasi dengan dokter. Nah pada saat kita sudah merubah perilaku, kemudian kalau memang harus mengkonsumsi obat dengan obat, kalau gula darahnya stabil dan baik, itu boleh agak jarang ke dokter, ya. Jadi kalau di rumah mereka pasien sudah disiplin, patuh dengan tekadnya supaya gulanya bagus, sebenarnya ya teruskan saja juga tidak ada masalah.
Nah, tetapi jangan lupa bahwa diabetes itu adalah penyakit yang relatif progresif namanya. Penyakit yang progresif, makin hari itu makin berat dia. Jadi mungkin membutuhkan obat-obatan yang mulanya 1 pil misalnya setahun sampai 2 tahun maksimum dia baik. Nah setelah itu dia tidak kurang mempan lagi, harus ditambahkan jadi 2 pil. Kadang-kadang nanti sekian tahun jadi 3 pil. Sekian tahun mungkin memerlukan insulin. Jadi saat-saat itulah sebenarnya masih tetap memerlukan konsultasi dokter. Jadi untuk pasien-pasien yang memang penyakit ini memang progresif, apalagi ditambah kalau misalnya gula darahnya tidak pernah baik. Makin jelek gula darahnya, maka penyakit ini makin progresif, makin susah diobati gitu. Ya. Berarti kembali lagi dengan bagaimana seorang itu mengontrol dan menjaga gula darahnya agar tetap stabil ya Prof. Karena jika kurang stabil pun akan berpengaruh besar ya Prof. Sehingga nantinya akan lebih menyulitkan lagi ya Prof ke depannya. Karena diabetes sendiri merupakan penyakit yang progresif ya Prof. Sekali. Nah Prof, mungkin hal apa Prof yang harus diwaspadai atau dihindari oleh para masyarakat agar terhindar nih Prof dari diabetes, dan mungkin untuk menderita diabetes pun apa sih Prof yang harus dihindarinya Prof? Ya, pertama mungkin kembali ke perilaku ya. Perilaku kan ada 2 yang penting, pola makan. Nah, makan sesungguhnya makanan yang tersedia di Indonesia. Indonesia ini sebenarnya kan negara yang sangat makmur. Apa saja ditanam, apa saja ada ya. Jadi apa saja ada, makanan gampang, sayur ada, buah segala macam ada. Jadi sebenarnya bagaimana menyadarkan masyarakat, juga masyarakat sadar bahwa sebenarnya resources, sumber daya alam kita itu besar. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan pola makan yang baik. Jadi mau cukup buah ada, mau cukup sayur ada. Jadi beda dengan negara-negara yang dingin gitu, dia terbatas sekali, sayurannya terbatas, buahnya terbatas, jadi kayak tidak seperti kita semuanya berlimpah. Jadi sebenarnya meningkatkan perilaku saja sebenarnya yang paling penting sekarang. Bagaimana mengkonsumsi makanan sehat itu yang pertama ya. Jadi artinya bahwa komposisi yang seimbang antara nasi, sayur, lauk pauk misalnya. Nah itu yang paling penting. Dan ini memang kita harus tidak bosan-bosan ya, termasuk mahasiswa di lingkungannya juga ada yang senang membuat YouTube misalnya atau podcast semacam ini. Itu penting sekali buat masyarakat kita. Jadi apa sih yang harus dikonsumsi oleh masyarakat secara umum yang baik? Jadi kan nasi tidak berlebihan, cukup sayur ya. Jadi saya kira itu yang penting sekali. Kemudian olahraga, gerak. Nah, gerak memang ini memerlukan disiplin niat. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang olahraga yang jadi sekedar untuk mencegah penyakit, sebenarnya tidak perlu banyak, kecuali orang berprestasi. Jadi kalau olahraga berprestasi memang dia harus olahraga berat karena kompetitif sifatnya. Kalau hanya untuk sehat, sebenarnya tidak perlu sangat berat. Cukup dilakukan 30 menit sehari. Biasanya aerobik ya, kalau istilahnya zaman sekarang kardio mungkin ya 30 menit kalau bisa tiap hari, minimal dia 5 kali seminggu atau 4 sampai 5 kali seminggu, atau kalau dihitung menitnya 150 menit paling tidak per minggu. Jadi dengan demikian bahwa kita sebenarnya sudah bisa mencegah penyakit. Jadi kalau bergerak 30 menit saja tiap hari, ya, apakah jalan, jogging, apa saja yang sifatnya aerobik, maka itu sebenarnya sudah bisa mencegah penyakit termasuk diabetes. Nah, perilaku yang lain adalah merokok lagi sekali. Mungkin lebih baik tidak merokok, karena merokok juga bisa dikatakan menginjus terjadinya diabetes karena dia oxidative stress. Ya. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita pesankan ke masyarakat. Ya. Baik Prof. Nah berarti mungkin yang harus dihindari adalah merokok ya Prof. Lalu juga pola makan yang kurang sehat ya Prof. Apalagi seperti makan nasi yang berlebihan dan makanan lain yang berlebihan pun sangat tidak baik. Dan yang harus ditingkatkan adalah dari olahraganya nih ya Prof. Cukup 30 menit saja juga sebenarnya sudah bisa menghindari dari diabetes sendiri ya Prof.
Nah, Prof, mungkin dari Profesor sendiri nih, Prof, pesan apa yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat untuk lebih mengenal tanda dan gejala dari diabetes sendiri nih, Prof, dan juga mengajak masyarakat nih, Prof, untuk mencegah diabetes sejak dini nih, Prof. Iya, saya kira ini penting sekali, terutama bagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu kan apa nama istilah, kalau saya sih katakan sebenarnya orang yang sangat penting di dalam keluarga itu ya. Kalau bapak-bapak kadang-kadang acuh ya. Yang memperhatikan keluarga itu sebenarnya ibu yang paling penting. Jadi oleh karena demikian memang perannya besar sekali. Karena apa? Karena ibu secara langsung memberikan perhatian kepada keluarga, termasuk juga anak-anak, ya, melihara anak-anak. Ya, nah ibu-ibu juga berperan besar di dalam konteks mengatur makanan gizi dari anak. Jadi bagaimana memberikan nutrisi yang bergizi cukup, ya, tidak kekurangan, tetapi juga tidak berlebihan bagi anak-anak, terutama dari anak-anak. Karena apa? Kalau anak-anak itu menjadi gemuk sejak anak-anak, memang makin sulit dia diperbaiki di kemudian hari. Jadi susah menjadikan dia kembali normal. Jadi oleh karena demikian, karena sel-sel lemaknya pada umumnya sudah terbentuk, sudah matang, sering sekali sulit sekali menurunkan berat badan kalau gemuk itu terjadi pada saat muda. Jadi pada saat dini ya, pada anak-anak. Nah, kita pesanlah sama ibu-ibu, memang tanggung jawabnya ibu-ibu itu sangat besar, ya, tidak saja harus berprestasi bagi dirinya sendiri, tetapi tanggung jawabnya sangat besar di rumah untuk menjadikan anak-anaknya yang berprestasi, sehat di kemudian hari. Jadi salah satu adalah menjaga kualitas makanan yang bergizi tetapi tidak berlebih buat anak-anaknya. Jadi hindari anak itu gemuk sejak muda. Ya, karena apa? Karena kegemukan salah satu penyebab berbagai macam penyakit metabolik dan degeneratif di kemudian hari. Saya kira mungkin itu pesan saya buat ibu-ibu ya. Baik, Prof. Nah, berarti memang yang paling harus diperhatikan adalah pola makan dan juga pola hidup ya, Prof. Sangat penting sekali untuk mencegah diabetes sendiri. Nah, Prof, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir nih, Prof. Untuk dari Profesor sendiri, apa sih, Prof, yang ingin Profesor sampaikan kepada para mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit diabetes mellitus sendiri, Prof? Pesan untuk anak-anak kami mahasiswa kedokteran. Jadi memang paling baik, karena nanti adik-adik mahasiswa ini kan lulusnya sebagai dokter umum dulu ya. Nanti kan semuanya bekerja sebagai intensif dulu. Jadi intensif. Nah, saya harap bahwa jangan bosan-bosan mempromosikan kesehatan tentang pencegahan diabetes. Jadi pada saat masih fase intensif, tolong sampaikan ke masyarakat dimanapun berada bahwa memperbaiki pola hidup, perilaku hidup yang sehat itu banyak penyakit yang bisa dicegah. Tidak hanya diabetes, tetapi juga penyakit-penyakit yang lain, terutama penyakit-penyakit degeneratif atau akibat dari metabolik itu sendiri seperti jantung, stroke, hipertensi. Sebenarnya semua bisa dicegah dengan cara pola makan yang sehat. Jadi kembali lagi mohon dipromosikan tentang bagaimana hidup sehat, makanan yang sehat, berolahraga yang sedang, yang cukup, ya, supaya menghindari kegemukan. Jadi saya kira mungkin itu pesan untuk adik-adik mahasiswa. Semoga semua bisa berperan aktif di dalam pencegahan diabetes dan penyakit metabolik dan degeneratif yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof atas pesannya. Semoga para mahasiswa kedokteran dan juga masyarakat yang menonton JO Talk hari ini akan semakin aware ya, Prof, dengan keadaan diabetes mellitus di Indonesia ini, dan semakin semangat nih, Prof, untuk mencegah penyakit diabetes sejak dini, Prof. Baik, Prof. Nah, mungkin dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak, Prof, karena sudah bersedia untuk sharing bersama kami di sini, Prof. Baik, saya juga terima kasih ya atas ajakannya. Semoga ini bisa atau ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan titip yang terakhir, salam sehat dan selamat
belajar buat adik-adik mahasiswa nanti sebagai generasi penerus, ya. Baik, Prof. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah menonton Governmental Talk atau Jotalk pertama pada tenor ini bersama Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni. Semoga kedepannya makin banyak kolaborasi antara AMSA Indonesia dengan Perkeni. Jangan lupa untuk menonton Jotalk series lainnya ya. Amplifying Courage, Advancing Capabilities, Viva AMSA!